Nggih, suksema untuk galah niki Pak Mendesa. Kembali lagi di channel Berita Bali, taler di YNS Production. Channel niki ngangkat sejeroning seni adat dan budaya Bali. Mangken ditiang bersama narasumber Pak Jero Bendesa, taler dari seni Bali. Niki Pak Jero Bendesa niki dados bendesa di Kesiman nggih. Nggih. Bapak terus kesenian ring Kesiman di Denpasar dia tuh budayawan niki sama Denpasar. Bersama tiang niki nama lengkap Iketut Wisnu STMM nggih betul. Bersama tiang juga Igede Anom Ranuara SPD SSN MSI MAG nggih swastiastu. Mungkin tiang niki wenten jagi pasang minta tanggapan taler metaken bersama Pak Mendesa niki suksema niki tiang galah niki sampun niki saya mewakili masyarakat Bali niki yang masih mencintai seni adat dan budaya Bali. Niki berterima kasih atas ketegasan Bapak Mendesa. Kemarin tiang juga sudah bertemu sama tokoh-tokoh Bali wau jurusan Alit, Pak Putu Sudiawan, Bu Gayatri terus akademisi ya. Jadi beliau sudah memberikan penjelasan dari segi sejarah dan segi hukum sampun. Mungkin di mana Pak Putu menyampaikan ada indikasi niki pengaburan dreste dan yang paling dalam rubah atau ritual filsafat di Bali niko. Itu indikasinya niko. Di sisi dari Dr. Ida Ayu Gayatri juga menyampaikan bahwasanya ada indikasi politik dan dapat berkemungkinan mudahnya memasukkan imigran gelap ke Bali melalui Hari Krishna Nika yang berjubahkan agama Hindu Nika. Dan sekarang mungkin Jero Bendesa bisa menyampaikan dados Bendesa selaku Bendesa maksud dan tujuan yang waktu niki dilakukan nika penutupan napi pembatasan mantan. Mangga jelas niki di media sosial. Oke, makin masyarakat bilang nika ditutup oleh Bendesa. Dilihat di video nika pembatasan kegiatan mantan. Nah, mangga nika. Dados Bendesa. Ya tunas ya. Nggih. Susuma yande inggih apa yang telah beredar di media sosial terkait dengan Hari Krishna ini memang sangat kalau bilang ini di Bali Hari Krishna ini sangat meresahkan ini. Sebelum tiang menjawab selaku Bendesa bahwa ingin tiang menyampaikan bahwa tiang juga selaku ketua forum Taksu Bali yang dalam hal ini forum ini beranggotakan yayasan paguyuban itu. Hampir itu 36 yayasan ya. Paguyuban yang tergabung di satu Bali ini, di Sebali ini. Ini tiang mewakili teman-teman itu ditunjuk sebagai ketua umumnya juga gitu. Nah, ini bergerak dalam bentuk pelestarian adat budaya tradisi Bali. Nah, ini dalam hal ini kalau bicara khusus sampradaya non Dresta Bali ini HK Hari Krishna maupun Sai Baba ini dari pandangan selaku Bendesa ya selaku Bendesa yang jelas HK ini secara tatanan kemudian secara kemudian secara tatwa, secara etika, secara upakara sudah sangat jauh dan tidak ada unsur daripada dreste kita khususnya dreste di Bali ini. Ritual, secara ritual mungkin ya. Tiang selaku prajuru sami di desa adat, hal ini sangat bertentangan sekali. Apalagi di Kesiman ini adalah desa tua. Desa tua yang ada di Bali Selatan. Karena di sini adalah pusat terdahulu dari zaman Bali kuno. Itu ada 5 generasi kerajaan, pusat kerajaan yang ada di Bali Selatan. Nah, 5 kerajaan yang ada di Bali Selatan ini dari zaman Bali kuno itu ada Diamaegra, ada di Watu Ireng. Watu Ireng ini adalah
Raja Bali terakhir ya, yang moksanya di di Musen ini ya, Batu Mejong ya. Nah, itu beliau moksa, kemudian ada Kerajaan Kertalangu, kemudian ada Pemayun, kemudian ada Kesiman. Nah, itu tatanan kerajaan pusatnya itu dari wilayahnya dari Plaga sampai Plaga utaranya, nah Uluwatu selatannya. Itu luas. Artinya jadi Bali Selatan. Nah, Bali Selatan. Nah, di sini adalah pusat kerajaan. Jadi Kesiman ini pasti sudah tatanan adat tradisi ini sangat kuat. Walaupun berada di tengah kota, di kota Denpasar, artinya Kesiman ini mempunyai tradisi yang sangat unik dan kental gitu. Dari segi adat, tradisi, budaya, Megama Hindu Bali, Megama Tirta itu sangat kuat di sini gitu. Karena mempunyai tatanan-tatanan khusus yang dilaksanakan, ritual-ritual maupun ritus maupun situsnya itu sangat khusus. Nah, itu terkait dengan HK ini yang ada di Wewidangan Kesiman ini, karena sudah lama kebetulan tiang ini ngayah baru Yande. Ngayah baru melihat dari pergerakan Hari Krishna ini sangat-sangat masif dan terstruktur. Nah, ini tiang menyimpulkan bahwa ini sudah HK ini sudah khusus di desa Tiang Niki sangat-sangat sudah melewati batas. Karena proses dari sebelumnya dia membuat suatu ashram gitu, itu tanpa melalui suatu prosedur, proses perizinan segala macam sebelumnya ya, seperti itu. Kedua, pernah ada rencana membuat krematorium sendirinya, dan juga itu sempat dilarang ini dari Banjar kita ada di sini, sudah sempat artinya dibatalkan hal itu. Sudah lama itu kejadian. Sudah lama. Ya. Kemudian pada mendekati ini hari raya Galungan, setelah hari raya Galungan itu mereka ada rencana ngaben ala HK gitu kan, meminta tempat di desa adat gitu. Ngaben. Nah, ini bagaimana nih orang HK tapi meminta ngaben alanya mereka, ini sangat membahayakan konvensi agama budaya. Nah, ini saya perlu pertegas bahwa HK itu bukan agama Hindu, karena dari yang dapat dokumen-dokumen yang menyatakan sendiri dari HK yang dalam organisasinya disebut ISKCON itu, dia sudah menyatakan dia bukan Hindu. Nah, itu dari dia permintaan dia ngaben itu karena dia merasa di sana ada orang yang meninggal atau kelayon sekar, dan di sana secara selalu ada keramaian waktu itu. Nah, terkait dengan jagat sekarang kan COVID ini, nah kami juga dari Bendesa Prajuru Desa ingin juga mengecek ke sana. Nah, mengontrol, kemudian ada kegiatan terkait dengan ada Rainan Gumi nih waktu itu kan, Rainan Gumi itu dari Galungan Kuningan ada sawe kan gitu ya. Ada sawe. Nah, bagaimana, kemana mau dibawa itu kan gitu. Nah, sedangkan ini orang ini tidak mengikuti dreste nih. Nah, dari sana kita mengecek lah ke sana. Sebelum mengecek itu kami juga memastikan bahwa secara undang-undang dasar kita desa adat itu punya suatu daerah otonomi wewidangan khusus gitu kan gitu, pasal 18B itu sudah dinyatakan jelas. Kemudian secara hukum internasional juga masyarakat hukum adat juga diakui. Kemudian di Perda juga di Perda nomor 4 tahun 2019 itu di pasal 31 itu dinyatakan desa adat memiliki wewidangan wewenang untuk melaksanakan
kontrol dalam kegiatan ini? Kontrol, kemudian lebih kuatnya itu adalah mengendalikan. Baik. Mengendalikan segala bentuk kegiatan yang ada di wewidangan adatnya masing-masing, itu seperti itu. Nah, itu. Berarti Kemudian kami cek juga di pararem maupun awi-awi kami itu terkait dengan pekraman. Tame di sana ada ditentukan bagaimana kramo tamiu, kemudian bagaimana kramo uat, bagaimana kramo mipil, lah seperti itu sudah ditentukan. Nah, ini sangat-sangat jauh menyimpang ini pelaksanaannya. Akhirnya kami siapkan hal itu karena ini sudah lama berlangsung dan membuat resah kami. Terus terang, karena sebelumnya membuat krematorium di sana. Nah, ini wilayah Padanggala ini di sana wiwidangan kami itu kami tegas untuk adat ini tidak ada suatu krematorium, apalagi yang dibuat oleh Hari Krishna atau ISKCON ini gitu. Nah, itu satu itu. Terus kemudian pelaksanaan daripada dreste yang ada itu tidak melaksanakan dreste Bali. Mereka mengakunya Hindu, saya tanya, tapi tidak melaksanakan dreste Bali. Karena waktu saya ke sana, saya menanyakan, karena disuruh baru masuk di pintu depan itu suruh melepas sandal, Yandi. Nah, saya akan melepas sandal jika ini, saya tanya waktu itu, kalau ini tempat, apakah ini pura? Gitu. Tidak, dia menjawab ini tidak pura. Kalau ini pura, saya dari depan saya sudah buka sana. Terus ini apa? Ini ashram. Dalam agama yang diakui di Indonesia, itu tidak ada tempat suci yang namanya ashram. Nah, seperti itu. Jadinya dia mempertegas dirinya bahwa itu bukan tempat, bukan pura. Nah, seperti itu. Itu adalah ashram, tempat sucinya dia. Nah, seperti itu. Nah, berarti pada saat melakukan kontrol atau pengecekan atau penutupan itu sudah melakukan cek KTP atau identitas daripada orang-orang yang tinggal di menurut pararem kami yang ada, kami dari desa adat berhak melaksanakan atau bisa melaksanakan sidak itu secara administrasi, gitu kan? Secara administrasi biar mengetahui dari mana asalnya. Nah, itu dibantu oleh pecalang, juga perjuru adat semua itu hadir. Kemudian dari pilihan adat sudah ada juga. Nah, di sana itu kami menemukan ini yang ada di lingkungan di sana dari orang-orang dari jauh. Orang jauh, oke, orang perantauan. Dari Karangasem, Semeton kita dari Karangasem, yang terpaparaka ya, gitu kan? Ya. Dari Buleleng, ada dari negara, ada dari Sulawesi, gitu, dari Lampung, seperti itu gitu kan, gitu. Nah, jadi apa mereka di sini? Jadi mungkin pada saat itu ada kegiatan, mungkin kegiatannya ada kematian, dan mungkin juga sebelum-sebelumnya itu ada kegiatan ashram mereka. Nah, hal ini sangat-sangat menyimpang secara tatanan, baik dari fatwa sudah sangat beda, kemudian susila etikanya kita sudah beda, tatanan kita bagaimana melaksanakan dreste Bali, terus agama Hindu Bali maupun Nusantara ini sudah jelas tatanya masing-masing. Nah, seperti itu. Apalagi terkait dengan upacara. Nah, karena apa? Yang kita ketahui adat budaya di Bali ini, merupakan suatu sistem yang telah dibuat itu memberikan suatu kita kehidupan dan penghidupan. Mau tidak mau kita harus bisa mengakui hal ini. Hanya saja bagaimana bentuk pelestariannya ini, itu yang perlu tanggung jawab kita bersama sebagai Kramo Adat Bali. Iya, kalau dia bilang, kalau misalkan dari segi berikan kita kehidupan, satu prosesnya dengan tulus ikhlas kita memohon, kata dia.
itu kita memohon pasti keselamatan, kesupertan, kan gitu ya, kerahayuan, kan gitu ya. Nah, itu dalam proses yaknya itu kan gitu. Nah, dalam proses upacara itu, dan dari proses ini gitu kan, dari lontar-lontar yang ada itu sudah dimaksud apa kebutuhan daripada yaknya itu. Ada buah, otomatis ada bunga dan lain sebagainya. Nah, ini membuat apa? Perputaran ekonomi ini sampai kita ketahui nih, buah pun juga sudah dari Banyuwangi, dari Jember, Busung, sudah dari luar itu. Jadi dampak ekonominya sudah besar prosesnya nih, seperti perputaran. Nah, itu dan perlu jadi catatan bahwa dari proses kita beradat budaya ini mengetuang taksu, daya tarik. Dunia indah ini banyak luar Bali. Keindahan ataupun pulau mungkin disebut cantik atau bagaimana di luar Bali itu banyak. Tapi yang punya adat tradisi taksu Bali ini daya tarik yang memang berdasarkan adat budaya ini hanya di Bali. Cuma di Bali dan sangat dikenal oleh mancanegara ini ya, dan secara income ini hampir 150 triliun per tahun kalau sebelum Covid ya. Itu 150 triliun devisa negara dihasilkan dari sini. Nah, jadi adat budaya kita ini adalah bagian pada aset. Yang jadi permasalahannya sekarang, bagaimana kita harus memproteksi, melindungi ini aset kita ini, seperti itu. Kemudian dalam juga bentuk satu pelestarian. Kemudian apa yang kita perlukan ataupun secara campur tangan pemerintah dalam hal ini memberikan suatu kontribusi terhadap pelestarian ini. Nah, itu yang saya jadi selaku bendesa di sini, jadinya di wewidangan kami ini harus benar-benar sesuai dengan juga namanya Kesiman, artinya berasal dari kata kusimo gitu kan, artinya kusimo itu kukuh, kuat. Simo itu adalah dreste, jadi dreste yang kuat. Jadinya ada hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai di desa adat kami, maka dengan tegas kami tolak. Dan pada saat itu yang kami lakukan adalah penutupan daripada kegiatan. Nah, kalau penutupan daripada segala bentuk kegiatan yang mereka lakukan di dalam, karena dalam pengertian wewidangan baik di dalam maupun di luar rumah seperti itu kegiatan. Nah, itu pengertian wewidangan, karena ada juga dasar hukum keputusan MDA dan PADI kan melarang di luar bangunan, di luar asram. Tapi karena ini wewidangan segala bentuk kegiatan ya dalam wewenang adat. Nah, itu jadinya kami juga dengan Rame adat dan Prajuru sepakat ini harus ditegaskan, Kami tidak mempermasalahkan terkait dengan bangunan, itu urusan pemerintah terkait dengan IMB segala macam, itu pemerintah ya, dalam hal ini mungkin Satpol PP atau apa kan gitu. Kalau hukum pelanggaran secara pidana mungkin kepolisian, tapi ini terkait dengan kegiatan deste, aktivitas yang dilaksanakan menyimpang dari deste yang ada di kami karena wewidangan. Nah, ini wewidangan kami ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Yande. Berarti sudah hampir menyentuh daripada filsafat spiritual Bali, karena sudah hampir membuka kremasi dan makanya Nikelah ditolak dari desa Kesiman selaku bendesa. Yang mau bertanya kepada Pak Gede Anom, Pak Gede Anom, dari segi seni adat dan budaya Bali ini, saya Pak Gede Anom mungkin menyampaikan pendapat, karena kan di Hari Krishna juga mempunyai seni tari-tarian yang hampir sama lah dari Bali. Bagaimana pendapat Pak Gede Anom? Terima kasih. Kalau ditinjau dari kacamata seni dan budaya, kalau
budaya itu sendiri adalah budidaya kan, budidaya. budidaya, dan seni itu adalah suatu tiruan dari alam. Nah, kalau kita berbicara seni terkait dengan haka, gitu ya. Nah, perlu kita garis bawahi agama Hindu Bali yang syarat dengan restu ini. Kesenian itu salah satu sebagai mediasi, sebagai alat transformasi sebuah filosofi. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kenapa kita harus berbicara dari sudut seni dan budaya ini? Nah, jelas-jelas ketika kita berbicara seni, atau baik seni pertunjukan atau seni musik, apakah itu seni pedalangan. Kalau memang seni pedalangan itu syarat sekali dengan tato. Nah, ini pesan dari Pak Gede Suro sendiri, senior yang kebetulan beliau memang di agamawan. Kalau agama Hindu Bali itu yaitu satat dan tatsat. Cerita atau satwa itu diisi tato, ada tato dibikinkan satwa. Dalam menjalankan sebuah cerita jelas dibuat sebuah pertunjukan. Nah, ini akan menjadi satu kesatuan yang sangat susah untuk dipisahkan. Nah, ini kata haka sampai menjamah ini, ya jelas-jelas dalam pakem seni Bali itu ada son atau pengaksamo, ada isi, ada pekan. Nah, jelas pada pengaksamo ini khusus yang seni-seni pertunjukannya sifatnya publikasi, seperti janger, seperti barong landung, kecak. Yang ada dialog-dialognya itu. Dalam pengaksamo itu jelas-jelas pasti yang menjadi bahasa atau kalimat dalam pengaksamo itu tidak Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Saraswati lah, Sang Hyang Semaroratih lah, atau Sang Hyang Kumara lah gitu. Nanti kalau ini komponen Sang Hyang Ratih, Semaroratih, Kumara ini dipakai komponen Krishna kan udah jauh dari tatanan apa yang menjadi acuan kita di Hindu Bali ini sendiri. Nah, seperti yang apa disampaikan oleh Danijro Ganesha, itu memang kami sangat mendukung. Kenapa? Karena tattoo susila upacara kalau dalam tatanan agama. Nah, kita tadi Jero Ganesha mau saya ngende dreste. Nah, itu kita pasti mengacu kepada Satyam Siwam Sundaram itu gitu. Satyam jelas ada filosofinya. Tatuanya Satyam Siwamnya juga estetikanya, Sundaramnya. Nah, ini menjadi kalau di sana ada tattoo susila upacara, dalam berkesenian ada Satyam Siwam Sundaram. Ini semua menjadi satu komponen yang akan terjalin erat. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Nah, yang paling kami takutkan seperti tadi, karena di era konversi, di era 65, masa-masa G30S itu kan. Nah, salah satu kesenian yang dipakai mediasi untuk untuk membaku hantamkan masyarakat adalah janger. Iya. Ada janger dari partai A, janger partai B, janger partai C. Nanti kalau HK ada HKA, HKB, ya kami mau bilang apa di Kesiman? Iya. Nah, jelas itu yang menjadi keprihatinan kami sebagai budayawan. Terlebih lagi di Kesiman ini menjalankan sebuah agama atau ritus agama itu totalitas ditarikan. Nah, itu karena sering lebih lumrah di Kesiman itu disebut ngiler. Ilen gitu ya. Nah, semua tahapan pemujaan itu ditarikan. Nah, kalau ada dialog dalam walaupun itu sifatnya mistis, tapi kalau memang basicnya mungkin aja bisa terakumulasi dengan ajaran-ajaran Krishna, menurut kita jero. Dan itu ngiring sarang-sarang, nah mungkin jero nggak yang Ganesha dikirim ke Siman. Satu kan nyanyi pitian Rike. Mungkin kita include-kan dan Jero Ganesha ring kramo yang budayawan, ya jelas akan menyasar seniman-seniman kita di Denpasar untuk lebih berhati-hatilah dan bersatu. Karena ini yang telah dilaksanakan oleh HK setelah kita pelajari, ya, ada mengkonversi itu tarian-tarian yang sudah ada pakem-pakemnya jelas. Satu contoh itu ada tarian janger. Nah, itu sudah dirubah. Nah, ini kan HK ini suatu perkumpulan yang oleh pendirinya sebenarnya bukan agama, karena
dari berbagai macam ini komunitas ada di sana. Bukan dari orang Hindu saja, dari mungkin dari saudara kita Muslim ada, dari Kristen ada, semua ada. Nah, terus kemudian di belahan dunia ini pusatnya di New York ini. Nah, itu dia akan mengkonversi budaya, kemudian merubah juga, kemudian dari sudut seni tari, seni yang lain itu. Yang jelas sudah ada dokumennya, itu ada Janger, kemudian ada tari-tarian yang cak itu, kemudian ada dari tabuh gitu, ada dari gong segala macam. Nah, ini mulai dikonversi. Ini sangat-sangat membahayakan ini. Yang lebih jelas lagi sudah ada memasuki di ranah dunia pendidikan. Oh, maksudnya gimana pendidikan? Di pendidikan itu di buku SD. Nggih. Nah, itu sudah mulai dimasukkan, disusupi tentang ajaran Hari Krishna. Nah, Hari Krishna. Karena yang kita tahu bahwa Prabhupada ini ya selaku pendirinya dan mengubah sendiri. Nah, ini sebenarnya saya lihat ini sebagai suatu kejahatan. Karena mengubah daripada begawat kita dari aslinya ini menurut sudut pandangnya dia dan membuat khayalan versinya mereka. Nah, tetap memakai atas nama begawat Gita. Nah, ini Kitab pegawai kita digunakan. iya, ini sebenarnya kejahatan yang luar biasa dan mempengaruhi orang dengan tata caranya mereka. Nah, ini sangat-sangat kejahatan yang luar biasa dan dilaksanakan apalagi di Bali. Nah, ini saya pesan kepada seluruh kaum adat di Bali bahwa ajaran ini, Sampradaya Nondresta Bali ini, Nondresta Nusantara ini sangat-sangat membahayakan. Sangat-sangat membahayakan karena tujuannya di balik ini bukan bicara tentang kepercayaan saja. Ya, bukan kepercayaan saja, tapi bagaimana menguasai ataupun menjajah daerah atau wilayah atau kekuasaan itu dengan kepercayaan, menggeserkan adat budayanya, melemahkan adat budayanya terlebih dahulu untuk bisa dikuasai dengan pahamnya mereka, kemudian dengan tatanya mereka. Nah, mungkin itu bisa saya jelaskan bahwa memang Hari Krishna Sai Baba ini sangat-sangat merusak dari tatanan yang ada di Bali. Makanya sebelum ini bisa telanjur, yen ten mangkin bin pidan bin yen ten iraga sareng sami siro malih, karena suatu saat ini sama-sama besar ini bisa perang saudara kita. Nah, ini kita harus di awal harus kita bisa selesaikan. Kalau yang terpapar, mari ngiring mewali ke ajaran leluhur kita kan. Kalau yang memang sudah tidak bisa dibelokkan, silakan Anda tuh keluar membentuk suatu aliran kepercayaan karena sudah ada jalurnya itu. Kalaupun juga diterima itu istilahnya apa, pakem ya, nah, pakem itu, ataupun dengan agama sendiri silakan itu. Jangan bergerak karena di Indonesia ini, di negara kita tidak diizinkan misionaris, adanya misionaris mengagamakan orang sudah beragama, menyebarkan agama atau kepercayaan tertentu di tengah orang yang sudah mempunyai suatu kepercayaan dan agama. Ini sangat-sangat, kalau dari sudut hukum positif sudah sangat salah. Nah, itu yang perlu kita waspadai bersama dari kaum adat di Bali. Itulah sedihnya kita kalau melihat nyama Bali masuk, apalagi meninggalkan. Tapi sekarang kan gini Pak Juru, ada yang masih tidak meninggalkan, tetap juga join di Hari Krishna Nikam. Tapi ini kalau tanggapan Pak Juru? Begini. Jadi dia tidak meninggalkan. Ada proses di sana. Kalau kita pelajari ya masuk. Ada yang memang baru masuk itu posisinya pasti setengah-setengah gitu. Setengah-setengah. Kemudian kalau sudah prosesnya udah masuk, udah full. Mereka itu bukan suatu proses. Karena mohon maaf ya. Sampai ada
di daerah-daerah beberapa yang kita temui itu ada yang sampai ninggalin sanggah kemulan, tidak beradat, ikuti adat di Karenanya ruwet. di desanya mereka, seperti itu. Jadinya permasalahan-permasalahan, dan sehingga dia Yang terjadi, membuat mindset bahwa adat itu ruwet, adat itu permasalahan, padahal mereka itu hidup dari sana gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita clearkan, dan yang sendiri selaku Bendesa dan juga Krama Adat di Bali meminta para tokoh-tokoh adat Sulinggi itu memberikan suatu pemahaman Ya, jadi bagaimana tatanan bisa dilaksanakan di Bali ini, karena di sana bisa menyesuaikan mana namanya Niste, Madya Utama, Nistanim Niste, Nistanim Madya, Nistanim Utama, kan ada sudah papahan itu. Kita bisa menyesuaikan keadaan kita di lingkungan kita sendiri gitu, seperti itu deh. ya, patut pisan iki Pak Jero Bendesa. Mungkin yang keluar dari Bendesa, mungkin selaku ketua forum Taksu Bali, benar nggak? Nah, apa tindakan yang akan dilakukan oleh forum Taksu Bali niki ke depan? Karena mungkin niki kan kita lihat juga masih ngambang, masih ada pergerakan juga di Hari Krishna, karena kan PADI masih belum melepas pengayomannya. Dari Taksu Bali niki, apa yang akan dilakukan niki Pak Bendesa? Begini, forum Taksu Bali ini kan sudah lama melaksanakan pergerakan, melanjuti daripada proses yang dilaksanakan oleh pada pendahulu kita. Tahun 84 itu pendahulu kita itu memperjuangkan penolakan. Nah, penolakan terhadap HK ini juga, sehingga sampai dikeluarkan keputusan oleh negara melalui Kejaksaan Agung, keputusan Kejaksaan Agung nomor 107/JA/5 tahun 1984. Kejaksaan Agung. Tentang melarang peredaran buku dan segala bentuk kegiatan Hari Krishna ini. Nah, seperti itu. Kemudian mereka berproses melalui organisasinya mereka, SAKI, ada ISKON, kemudian memasukkan ke dalam ranah legalitas yang kita ada, mungkin Munham ataupun juga pengayoman di PHDI. Nah, ini permasalahan di internal jadinya. Nah, mengenai kami di forum ini melanjuti daripada proses itu, perjuangan pendahulu kami itu, khusus bicara di organisasi kami yang di forum Taksu Bali itu, kami berjuangnya khusus di ranah adat, di ranah pelestarian, menjaga ini. Mungkin yang ikut untuk pelestarian kegiatan-kegiatan kan banyak nih, tari ataupun kegiatan seni-seni yang lain. Tapi menjaganya daripada rongrongan ini seperti apa ini? Nah, ini diperlukan suatu keberanian, diperlukan suatu penyamaan persepsi terhadap kita sesama-sama, saya bilanglah pejuang, seperti itu ya, untuk yang, karena ini menjaga, perlu suatu tindakan yang memang benar-benar berdasarkan secara hukum adat, hukum positif, karena saya juga menghindari suatu hal-hal yang anarkis tentunya gitu. Nah, itu. Nah, proses daripada kegiatan kami ini sudah lama ya, sudah lama. Suatu contoh, kita dari Bali Metangi awal 2020 itu Taksu Bali itu membuat konsep Bali Metangi Nangyang, bahwa ada ini permasalahannya ini gitu kan. Itu kita menuntut PHDI mencabut pengayomannya khusus di Bali. Nah, bicara di Bali, PHDI agar mengusulkan pencabutan itu. Kemudian meminta MDA itu menginstruksikan ke seluruh desa adat waktu itu untuk melarang Hari Krishna ini. Nah, ini sudah dilaksanakan. Kemudian kita ada juga ke pihak eksekutif dalam hal ini gubernur, itu Bali Masadu. Kita buat itu Bali Masadu. Kita bagaimana masadu dari seorang anak ke orang tua. Nah, ini bahwa ada permasalahan seperti ini, minta permasalahan dari pihak pemerintah daerah ini bisa ikut menangani, karena
jangan hanya bisa mendapatkan hasil dari adat tradisi yang terbentuk berupa PAD, tapi terjadi permasalahan lepas tangan. Nah, ini yang kita tidak mau, dan kita sudah bisa bicara langsung dengan Bapak Gubernur dan dari pihak pemerintah daerah mendukung, dan tuntutan kita salah satunya adalah pencabutan buku-buku yang terpapar. Hari Kresna itu dilakukan segera sudah. Adanya peredaran buku, terutama di buku SD ya, itu sudah di stop, dan istilahnya peredaran buku itu sudah tidak ada lagi itu. Nah, kemudian kita juga ada dari rekan-rekan kita juga ada mesadu ke DPRD provinsi. DPRD provinsi itu juga beliau itu sangat mendukung pergerakan kami. Hanya saja kalau memang bisa itu bisa daripada anggota-anggota yang duduk di DPRD, dukunglah juga dalam bentuk suatu pergerakan yang jelas, bukan hanya sebuah regulasi di DPRD seperti itu. Dukunglah masyarakat adat ini dengan jelas, itu kan, ikuti dalam penolakan di masyarakat ataupun dimanakan, asal beliau di perwakilannya beliau tolaklah di sana jelas gitu. Nah itu jadinya pergerakan kami juga sekarang ada perjuangan sekarang di PHD pusat, itu pengeluaran ya PHD pusat. Kami juga ada dari rekan-rekan yang mensiasati dan misalnya mengkoordinasikan hal itu juga terkait dengan pencabutan pengayoman seperti itu ya. Dari rekan-rekan kami juga yang bergerak secara unsur filsafat, teologi gitu kan, misalkan Buddha Yoga Yatri, banyak doktor-doktor juga di sana bergerak. Kemudian ada juga rekan-rekan yang bicara tentang filsafat yang memang tujuannya adalah meluruskan. Inilah Dresta Bali, inilah Megamut Hindu Bali, inilah Megamu Hindu Nusantara. Nah, itu yang dilakukan kan. Kemudian di Taksu Bali ini melaksanakan konsolidasi seluruh daerah. Yang terakhir ini ya MDA Sejebak Jembrane terakhir ini. Sejebak Jembrane. Ya, artinya Majelis Adat Madya di Kabupaten Jembrane mengumpulkan bendesa-bendesa itu. Artinya deklarasi bersama itu menolak kehadiran ataupun adanya asram apapun bentuknya di Kabupaten Jembrane itu. Itu dilaksanakan kalau tidak salah 2 hari yang lalu itu sudah dilaksanakan. Yang lihat juga banyak bendesa-bendesa sekarang sudah mulai bergerak. Iya. Bapak Bendesa melakukan itu dilaksanakan oleh rekan-rekan banyak yang di lapangan itu dari Forum Taksu Bali. Ya, semua itu dari Bangli, kemudian termasuk di Singaraja, di Tabanan, semua ini nih forum seluruh Bali ini soalnya gitu. Jadinya bisa bergerak sama. Jadinya seperti itu. Karena dari forum itu sudah mendekati Majelis Desa Adat ataupun PHDI yang ada di kabupaten kota. Nah, kemudian setelah itu berkoordinasi turun ke adat. Nah, di sana jika ada suatu hal yang menyimpang di sana, dikuatkan secara hukum adatnya, kemudian hukum positifnya ranah-ranah seperti apa. Nah, itu dari forum membantu desa adat. Nah, itu kemudian ada juga memperkuat dengan Sulinggi. Ya, Sulinggi menyatukan sikap juga penolakan terhadap aliran sampradaya non-Dresta Bali ini gitu. Tapi ada juga sebagian oknum Sulinggi yang join juga di sana. Nah, kalau oknum Sulinggi yang saya bilang ada bentukan, ada terpapar gitu. Kalau bentukan sudah nyata-nyata itu memang produk massal dari sampradaya itu. Itu kalau kita ketahui beda Posana Aslam itu, nah itu kan mencetak Sulinggi dengan cepat kilat tanpa didasari oleh suatu proses mungkin dikse parikse yang kita ketahui tatanan di Bali memang bagaimana proses guron gitu kan, itu tidak dilalui. Dilewati aja itu ya. Nah, itu kita tolak. Itu ya kita proses itu yang Sulinggi seperti itu justru kita tolak seperti itu. Dan bagaimana
yang memang sulinggi-sulinggi kita yang sudah menjalankan dan menguatkan Magama Hindu Bali, Magama Hindu Nusantara ini kita angkat. Kita kuatkan beliau-beliau itu seperti itu. Dan jangan sampai dikalahkan ataupun dirusak terutama oleh sulinggi-sulinggi yang memang cetakan yang dengan sengaja untuk merongrong itu. Nah itu. Baiklah, baik Pak Mendesa. Ini ke penjelasan dari Pak Mendesa ini ke. Tapi yang mau bertanya lagi kembali ke seni sebagai budayawan, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat yang bergelut di bidang seni dan mangda kita eling, mangda kita mengangkat seni ini ke lebih diingatkan lagi ke anak-anak muda. Mungkin kan sudah mulai karena jarang sekolah nih udah lupa menggambar. Mungkin ada yang disampaikan agar tidak gampang terpapar nih. Ya, memang salah satu cara untuk menghindari tersentuhnya kita dengan oleh ajaran-ajaran semacam budaya itu dengan mengeksistensi kembali bentuk-bentuk berkesenian di masing-masing banjar itu sendiri. Masing-masing desa banjar. Tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan itu. Nah, seperti yang sering disampaikan oleh Jero Benesa, tidak mungkin orang menggambar itu mepet-mepet kan itu. Inilah salah satu bentuk kita mengalihkan atau memfokuskan pola pikir anak-anak kita sedini mungkin. Nah, kalau tanda kutip pada dasarnya orang-orang yang mungkin bergerak di sana lebih kepada orang-orang yang broken intelligence, yang tidak punya aktivitas, tidak skillnya tidak jelas. Ini juga tidak terlepas dari arahan-arahan kepada orang-orang tua di rumah. Terlebih lagi sekarang pasca COVID, barulah kita kontrol anak-anak dan berikan dia fasilitas, ruang dan waktu untuk berkesenian lebih banyak, dan biar dia bisa jeli menyikapi yang mana bisa diikuti dan mana yang tidak bisa diikuti. Itu mungkin itu yang paling kita harus sampaikan kepada orang tua sebagai kontrol awal dari keluarga, yang harus lebih banyak memberi peran aktif kepada anak-anak untuk mengarahkan anak-anak kepada aktivitas yang betul-betul bermanfaat untuk melestarikan Hindu dengan resto Bali. Karena Pak Mendesa, karena Kesiman ini adalah kerajaan terbesar di Denpasar, mungkin dulunya kota Denpasar, mungkin berada di Denpasar. Mungkin Pak Mendesa sudah melakukan checking atau pemantauan kembali di asram yang sudah ditutup ini, tapi sudah kenapa ini secara waktu berkala dari desa adat dalam hal ini Pecalang dan juga Kramo adat melakukan pemantauan terus kemudian di wilayah-wilayah yang lain, di Wewidangan desa adat terutamanya nih, terus daripada kegiatan juga desa adat, Kramo adat itu juga dipantau, karena bagaimanapun kalau adat tradisi kita dirusak dan sengaja mempengaruhi kramo adat kita, itu hal ini sangat-sangat membahayakan. Ini tatanan yang kita ada ini sudah ratusan ribuan tahun sudah kita warisi gitu ya. Tapi kalau masih adakah sanksi nih kalau masih ada kegiatan dari asram nih dari begini, desa? Kalau secara sanksi tentunya pasti ada ya, pasti ada. Apalagi sampai sudah waktu ini penutupan itu sudah ditentukan, sudah disetujui oleh Parum Desa ya, namanya pasti dari Sabo Desa, Kerto Desa utamanya nih yang bicara tentang hukum adat itu tidak bisa ditoleransi. Dan jika istilahnya hukum adat berbicara, mungkin kami sudah bisa membentuk hukum sosial tersebut. Itu yang salah jelas, karena secara kramo juga yang ada di sana itu bukan kramo adat itu. Kemudian ada dinas hanya beberapa, mungkin yang tinggal di sana aja beberapa, lain pada itu bukan daripada kramo, apalagi bukan juga dinas juga bukan. Nah itu ini sangat membahayakan
bagi kelangsungan tatanan krama kita yang ada di Wewidangan, khususnya di Kesiman ini. Nggih. Baik niki Pak Juru Desa, niki suksema atas waktunya niki. Nggih, karena kita semua harus ngiring niki nggih ngajegang sejarah seni. Ngiring sarang-sarang, ngiring sarang-sarang ya. Nggih, mungkin terakhir kiat-kiat untuk masyarakat agar kita berani untuk berjuang niki mengukir sejarah untuk mempertahankan niki kan mungkin Bapak Juru Desa niki akan selalu diingat sampai anak cucu sudah berani melakukan penutupan niki kan mengukir sejarah. Nah, bagaimana niki mungkin ada tanggapan atau penyampaian kiat-kiat? Nggih, majang reng krama adat sewengkon Bali ataupun Nusantara, tiang selaku Bendesa Adat dan juga Ketua Forum Komunikasi Taksu Bali, dalam hal ini mari bersama-sama berjuang ngajegang adat tradisi megame raga reng Bali, karena perjuangan ini kita sebenarnya melanjutkan saja dari perjuangan pendahulu kita sudah dilaksanakan itu tahun 84 itu ya, sehingga ya waktu itu sudah diputuskan oleh negara melalui keputusan Kejaksaan Agung bahwa Hari Krishna ini ada suatu aliran yang terlarang, percetakan bukunya dilarang, jenis kegiatannya juga dilarang, dan sampai sekarang masih terlaksana, bergerak secara struktur dan masif, dan terbukti dari orang-orang yang terpapar, orang-orang yang mengikuti hal itu keadaannya sangat ini berbeda jauh, sudah meninggal melenceng, sudah meninggalkan, sudah tidak mengikuti adat adatnya mereka, sudah tidak mengikuti konsep daripada kayangan tiga, tidak ada punya sanggah kemulan. Ini sangat membahayakan dari tatanan adat kita. Nah, ngiring jaga bersama, ngiring lestarikan bersama adat budaya raga, wantah adat budaya tradisi kita ini yang memberikan kita suatu kehidupan dan penghidupan yang patut kita lestarikan. Yening nenten mangkin malih pidan malih, yening nenten iraga sira malih. Nah nike pesan titiang sarang sami ngiring sarang-sarang ngajegang adat budaya raga tradisi Bali ngawit ring genah wewidangan soang-soang. Nggih menika yande dumugi sida memagi raga sarang sami niki ring sejebak Bali bersatu ngajegang adat tradisi megame raga ring Bali. Nggih puput titiang nggih. Pak Wenten kentan Bapak Anom? Mungkin Nika sampun mendukung dengan lebih yang disampaikan Pak Desa. Mari kita bersama-sama eksistensi kembali dresta adat seni budaya khususnya agama Hindu Bali sesuai desa Kalapatra Simo Dresta kuno Dresta, desa Dresta, loko Dresta yang sudah ada di masing-masing desa. Itu yang mari kita jaga dan kita lestarikan, bila perlu pupuk kembangkan biar menjadi adat yang kuat. Inggih Tidang langkung tiang aturang agung warna pengampura sinap tiang untuk para masanti Om Santi Santi Santi. Suksema Pak Mas. Nggih.